Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Febrianto dari Universitas Bina Sarana Informatika akan menjelaskan tentang isu keprihatinan bangsa Indonesia mengenai konservasi satwa liar. Terdapat 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Di antaranya ada korupsi, narkoba, NKRI, bencana alam, bahasa daerah, dan konservasi satwa liar. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi satwa liar. Konservasi berarti mencegah pemborosan sumber daya. Konservasi satwa liar dapat didefinisikan sebagai praktik melindungi spesies hewan dan habitatnya. Aktivitas manusia seperti perluasan pertanian, penebangan, dan perburuan liar biasanya merupakan penyebab terbesar kepunahan flora dan fauna dan hilangnya keanekaragaman hayati. Fakta tentang satwa liar Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis menurut IUCN tahun 2013. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN pada tahun 2011 ada 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi. Terdapat penyebab kepunahan satwa liar di Indonesia. Setidaknya ada 2, yaitu yang pertama berkurang dan rusaknya habitat. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri, dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka seperti orangutan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan, sekitar 162 juta hektar. Namun kini pemerintah menyebutkan bahwa luasan hutan Indonesia sekitar 138 juta hektar. Namun berbagai pihak menyebutkan data yang berbeda bahwa luasan hutan Indonesia kini tidak lebih dari 120 juta hektar. Dan yang kedua, ada perburuan dan perdagangan satwa liar. Perburuan satwa liar juga sering berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan. Setelah masalah habitat yang semakin menyusut secara kuantitas dan kualitas, perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. 6 upaya konservasi satwa langka di Indonesia agar tidak punah. Yang pertama, memberikan edukasi dan sosialisasi. Upaya konservasi satwa langka di Indonesia yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Selama ini masyarakat tidak tahu jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan banyaknya jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut. Yang harus mendapatkan edukasi dan sosialisasi ini adalah masyarakat yang tinggal di pesisir laut,
dan juga yang ada di sekitar hutan untuk tidak membunuh atau memburu satwa langka yang dilindungi tersebut. Yang kedua, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah masyarakat harus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya yang sedang melakukan pelestarian lingkungan. Cara mendukungnya adalah dengan memberikan bantuan finansial maupun moral dalam setiap kampanye yang dilakukan. Yang ketiga, membuat penangkaran. Cara melestarikan satwa langka yang ada di Indonesia selanjutnya adalah dengan membuat tempat untuk penangkaran. Penangkaran tersebut bisa membuat satwa langka berkembang biak agar tidak punah. Perkembangbiakan ini bisa menjaga satwa tersebut agar tidak punah. Yang keempat, membuat papan larangan. Cara untuk melindungi satwa langka yang bisa dilakukan adalah dengan membuat papan larangan berburu. Dalam papan larangan tersebut bisa disertai dengan ancaman pidana atau sanksi jika perburuan tetap dilakukan. Saat ini sudah banyak yang melakukan cara ini. Contohnya saja adalah masyarakat di sekitar lereng Muria, Jepara sudah memasang papan larangan untuk berburu satwa langka yang ada di lereng tersebut, terutama burung. Yang kelima, melaporkan orang yang berburu satwa langka. Untuk melindungi satwa langka yang ada di Indonesia adalah melaporkan orang yang berburu satwa langka tersebut ke pihak yang berwajib. Hal ini bertujuan untuk membuat efek jera terhadap orang yang melakukan perburuan tersebut dan memberikan peringatan terhadap masyarakat lain yang ingin melakukan perbuatan serupa. Dan yang terakhir, hindari transaksi binatang langka. Ditemukan beberapa kasus di Indonesia di mana masyarakatnya memperjualbelikan satwa langka yang dilindungi seperti burung cendrawasih, macan dahan, owa, beruang madu, dan masih banyak lagi lainnya. Satwa langka tersebut bahkan diekspor ke luar negeri dengan harga yang bervariasi. Terdapat manfaat konservasi satwa liar, yaitu memanfaatkan estetika. Menyaksikan satwa di habitat aslinya tidak hanya menyenangkan tetapi juga membuat rileks. Orang-orang selalu pergi berlibur ke daerah-daerah yang dilindungi seperti kebun binatang, taman permainan, danau, laut, hutan, dan gunung untuk kegiatan seperti berkemah, memancing, naik perahu, dan hiking. Telah dilaporkan bahwa orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di luar ruangan baik berburu, menonton binatang liar, berjalan-jalan, atau berkendara di habitat alami cenderung tidak menderita stres dan komplikasi terkait stres. Kedua, melestarikan warisan dan budaya. Manfaat konservasi satwa liar berarti melestarikan warisan dan budaya tradisional. Beberapa tempat dikenal karena flora dan faunanya dalam kaitannya dengan praktik dan cara hidup penduduk asli, yang berarti bahwa kegagalan melestarikan lingkungan akan menyebabkan hilangnya tanah dan warisan asli mereka. Misalnya kucing besar seperti singa, macan tutul, cheetah, dan herbivora besar seperti gajah dan jerapah sering dikaitkan dengan safari Afrika yang akhir-akhir ini disebut dengan Afrika ajaib. Dan yang ketiga, mendukung daya tarik wisata. Alasan mengapa kebanyakan orang memilih untuk mengunjungi negara tertentu daripada yang lain pada dasarnya adalah karena flora dan fauna negara tersebut, serta habitat alami seperti hutan, gunung, dan badan air. Negara-negara dengan porsi terbesar satwa liar diketahui menarik lebih banyak wisatawan. Yang terjadi di wilayah seperti Amazon dan negara-negara seperti Tanzania, Costa Rica, Kenya, Brasil, Thailand, dan Afrika Selatan. Saat memilih destinasi, wisatawan memilih kecenderungan memilih tempat yang akan banyak melihat satwa liar. Baik, begitulah presentasi mengenai isu keprihatinan bangsa Indonesia tentang konservasi satwa liar. Dan terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.